Selamat siang bagi kita semua. Saya Vina Agnesia Borusidauru dengan NIM C1C0 20121 dari kelas R11 Akuntansi, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi penganggaran tentang analisis tren. Analisis tren adalah pendekatan dengan menggunakan perbandingan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu atau misal dari tahun ke tahun. Jika tren baik, maka dapat diasumsikan bahwa kinerja perusahaan relatif baik dan begitu pula sebaliknya. Analisis tren merupakan salah satu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan atau jualan. Tren merupakan gerakan lamban, berjangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah, baik menaik atau menurun, dalam suatu data runtut waktu atau periode. Metode ramalan jualan. Ramalan jualan atau sell forecasting merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Ramalan atau forecasting adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang mungkin terjadi di masa mendatang dengan cara mengkaji data yang ada. Jualan atau sales artinya hasil proses menjual atau yang dijual, atau hasil penjualan. Penjualan atau selling artinya proses menjual. Menjual atau sell artinya menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu. Dapat disimpulkan bahwa ramalan jualan berarti proses meramalkan produk yang dijual dari perusahaan tertentu dan pada saat tertentu. Ramalan jualan merupakan faktor penting dalam perencanaan perusahaan karena ramalan jualan menentukan anggaran jualan, dan anggaran jualan menentukan anggaran produk, anggaran biaya pabrik, anggaran beban usaha, anggaran kas, anggaran laba rugi, dan anggaran neraca. Teknik membuat ramalan jualan terbagi atas dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif terbagi atas 5 metode. Yang pertama, metode pendapat para tenaga penjualan. Yang kedua, metode pendapat para manajer divisi penjualan. Yang ketiga, metode pendapat eksekutif. Yang keempat, metode pendapat para pakar. Yang terakhir, metode pendapat survei konsumen. Sedangkan metode kuantitatif terbagi atas 4, yaitu yang pertama, analisis lini produk, yang kedua, metode distribusi probabilitas, yang ketiga, analisis tren, yang keempat, analisis regresi. Saya akan menjelaskan metode kualitatif. Yang pertama, metode pendapat para tenaga penjualan, dengan menekankan pertimbangan dan keahlian dari para tenaga penjualan. Metode ini sering digunakan oleh perusahaan kecil dan perusahaan yang menghasilkan sedikit produk. Yang kedua yaitu metode pendapat para manajer divisi penjualan, dengan menekankan pertanggungjawaban dari manajer penjualan daerah atau produk. Jualan diramalkan atas dasar laporan yang dipersiapkan oleh perwakilan khusus perusahaan yang berkaitan dengan pelanggan. Yang ketiga, metode pendapat eksekutif, dengan menyajikan pertimbangan kombinasi atau pendapat dari eksekutif tingkat atas dalam perusahaan. Yang keempat, metode pendapat para pakar. Orang yang berpengalaman dan ahli dalam bidang penjualan seringkali dimintai pertimbangan untuk meramalkan jualan. Yang terakhir, metode pendapat survei konsumen. Sasaran survei bisa berupa individu, rumah tangga, perusahaan, departemen, negara, atau organisasi tertentu. Metode kuantitatif yang pertama yaitu analisis lini produk, dengan mencakup keputusan sementara tentang jalur produk baru yang akan diperkenalkan, jalur produk lama yang akan dihapus, serta inovasi dan produk campuran. Yang kedua, metode distribusi probabilitas, dengan menaksir variasi produk yang akan dijual, setelah itu memilih angka tertentu untuk membuat kelas interval, dan titik tengah dari kelas interval tersebut dipilih sebagai nilai kelas interval masing-masing. Yang ketiga, analisis tren. Analisis tren merupakan salah satu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan atau jualan. Yang terakhir, analisis regresi. Analisis regresi merupakan analisis variabel terikat Y dengan variabel bebas X. Variabel bebas yang memengaruhi variabel terikat digunakan untuk meramalkan variabel terikat. Analisis tren garis lurus. Tren garis lurus atau linear adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas dapat menggunakan waktu tahunan, semesteran, bulanan, atau mingguan. Analisis tren garis lurus atau linear terdiri atas metode kuadrat terkecil dan metode momen.
Metode kuadrat terkecil dan metode momen. Ramalan jualan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square dapat dihitung dengan rumus Y sama dengan A ditambah B kali X. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y dibagi N dikurang B dikali sigma X dibagi N. Yang dimana Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, A sama dengan nilai konstan, B sama dengan koefisien arah regresi, N sama dengan banyaknya data. Ramalan jualan menggunakan metode kuadrat momen dapat dihitung dengan rumus Y sama dengan A ditambah B kali X. Sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B kali sigma X. Sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Analisis tren bukan garis lurus. Analisis tren bukan garis lurus atau bukan linear ada beberapa macam, antara lain tren parabola kuadrat, tren eksponensial, dan tren eksponensial yang diubah. Tren parabola kuadrat adalah tren yang nilai variabel terikat naik atau turun bukan garis lurus atau tidak linear atau terjadi parabola secara melengkung. Persamaan tren parabola kuadrat adalah Y sama dengan A ditambah B kali X ditambah C kali X kuadrat. Tren eksponensial adalah tren yang nilai variabel bebasnya naik secara berlipat ganda, bukan garis lurus. Tren eksponensial dengan rumus Y sama dengan A dikali B pangkat X diubah menjadi tren semi-log. Dengan rumus Y sama dengan log A ditambah log B kali X. Yang dimana log Y sama dengan Y, log A sama dengan A, dan log B sama dengan B. Maka Y sama dengan A ditambah B kali X. Tren eksponensial yang diubah. Untuk membuat ramalan dengan menggunakan tren eksponensial yang diubah, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. K sama dengan Y1 dikurang A sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi B kuadrat dikurang 1. B kuadrat sama dengan Y3 dikurang Y2 dibagi Y2 dikurang Y1. Y sama dengan K ditambah A dikali B pangkat X. Standar kesalahan ramalan. Nilai SKP yang terjadi menunjukkan bahwa ramalan yang disusun tersebut mendekati kesesuaian. Adapun rumus SKP adalah sebagai berikut. SKP sama dengan akar dari sigma X kurang Y kuadrat dibagi N kurang 2. Yang dimana X sama dengan jualan nyata, Y sama dengan ramalan jualan, N sama dengan jumlah data yang dianalisis, min 2 sama dengan 2 derajat kebebasan hilang karena 2 parameter populasi sedang diramalkan dengan nilai sampel data A dan B. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.